Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ke-8 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahaditsis Shiyam Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-8, yaitu tentang anjuran untuk memberi dan berderma. Al-haditsus samin fil hathi 'alal badli wal judi. Hadis yang ke-8 yaitu anjuran untuk memberi dan berderma. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, muttafaqun alaih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan kebaikannya daripada angin yang berhembus, muttafaqun alaih. Penulis menjelaskan, fil hadithi hathun 'alal judi wal infaqi fi kullil awqat waziyadati fihi fi syahri Ramadan. Hadis ini berisi anjuran agar memberi dan berinfak di setiap waktu, terlebih pada bulan Ramadan. Li'anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wasafa nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bil jud. Hal itu karena Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat dermawan. Wa anna judahu fi Ramadan yafuqu judahu fi sairil awqat. Dan bahwa kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu melebihi kedermawannya di bulan-bulan yang lain. Thumma syabbaha judahu birrihil mursalah, ay al-mutlaqah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyerupakan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan angin yang berhembus. Wal maknanya adalah annahu fil isra'i bil judi asra'u minar rih. Maknanya bahwa kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu serupa dengan angin adalah kecepatan atau kegesitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi, dalam kedermawanan itu lebih cepat daripada angin. Wa 'abbara bil mursalah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menggambarkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat al-mursalah atau berhembus. Sebagai apa? Isyaratan ila dawami hububi hadir rahmah. Sebagai isyarat bahwa kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berhembus membawa kasih sayang, wa ila umumin naf'i bijudihi alaihi salatu wassalam, dan menunjukkan
bahwa manfaat dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa dirasakan oleh hampir semua orang secara menyeluruh. Kama ta'ummur rihul mursalah jami'a ma tahubbu alaihi. Seperti tiupan angin yang berhembus yang melewati setiap apa yang dikenainya. Jadi dalam hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menggambarkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat memberinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan angin yang bertiup yang bahkan lebih cepat dari angin yang bertiup, ya, yang menunjukkan gesitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi dan berderma, dan juga kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dirasakan secara menyeluruh oleh banyak orang. Wal judu si'atul ata wa kathratihi. Dermawan atau sifat dermawan adalah banyak memberi. Wa yadkhulu fihi shadaqah wa jami'u abwabil khairi wal ihsan. Termasuk dalam bentuk kedermawanan adalah bersedekah dan semua bentuk kebaikan. Wa yustafadu min hadzal hadits al-hathu 'ala al-judi fi kulli waqt. Dan dari hadis ini bisa diambil faedah anjuran untuk memberi dan berderma di setiap waktu. Wa ziyadah fi Ramadan, terlebih di bulan Ramadan. Li'anna lil judi fihi sya'nan 'aziman wa fawaida katsirah. Karena memberi atau dermawan di bulan Ramadan ini memiliki kelebihan yang sangat besar dan juga manfaat yang sangat banyak. Kemudian penulis menggambarkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menukil hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'tah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu agar seseorang masuk Islam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan apa yang ia minta. Kemudian Anas melanjutkan, faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Maka seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memberinya domba sebanyak satu lembah antara dua gunung. Faraja ila qaumihi, orang itu pun, orang yang tadi diberi kambing oleh Nabi SAW sebanyak satu lembah, kembali kepada kaumnya dan menyeru kaum tersebut. Faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah, karena sesungguhnya Muhammad memberikan harta tanpa takut jatuh miskin. Inilah gambaran kedermawanan Nabi SAW yang digambarkan oleh orang yang tadi masuk Islam, ya, seperti seorang yang memberi atau seorang yang bersedekah namun tidak takut hartanya habis, tidak takut dengan kemiskinan. Oleh karena itu penulis mengingatkan kita agar kita mencontoh kedermawanan Nabi SAW khususnya di bulan Ramadan ini. Fayanbaghi lil insan an yata'assa bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya seorang manusia meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatasaddaqu liwasiyal fuqara wal muhtajin. Maka hendaknya ia bersedekah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Wa yatafaqqada al-jiran, juga melihat kondisi para tetangga. Wa yasila dzawil arham, dan juga menyambung silaturahim. Wa yabdhula fi abwabil khair, dan
mencurahkan atau mengerahkan segala kemampuannya untuk berbuat baik. Jadi inilah anjuran dari Nabi SAW agar kita gemar memberi, agar kita dermawan. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahr Ramadan." Aku menyukai seseorang yang lebih dermawan di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Iqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia, wa li tasyaghuli katsirin minhum bis shaumi was salati an makasibihim, dan karena di bulan Ramadan ini kebanyakan manusia sibuk dengan puasa, salat, daripada mencari penghidupan mereka. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa seseorang hendaknya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar lebih dermawan di bulan Ramadan. Tujuannya adalah karena itu tiga hal. Yang pertama, karena itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena banyak manusia yang membutuhkannya. Dan yang ketiga, karena di bulan ini banyak orang-orang yang tidak bekerja, lebih fokus dengan ibadah, puasa, salat, dan lain-lain sebagainya. Apalagi di musim krisis seperti ini, di mana manusia kesulitan untuk mendapatkan makanan atau untuk bekerja. Sehingga anjuran untuk memberi dan lebih dermawan di bulan ini, apalagi di kondisi seperti ini, lebih dianjurkan lagi karena banyak orang yang membutuhkan. Kemudian penulis memberikan motivasi kepada kita, wala'alla mimma yuharriku da'iyal infaq, dan di antara faktor agar seseorang rajin berinfak adalah an yatadzakkara al-insanu bis-shaumi ni'amallahi 'alaihi. Agar seorang manusia dengan puasa ini mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia karuniakan kepadanya. Haitsu yassara lahu al-husula 'ala ma yashtahi mimma abaha Allah lahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkannya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuknya. Wa yatadzakkara ikhwanahu al-fuqara alladziina la yatayassaru lahum ma yahtajun, dan agar ia mengingat saudara-saudaranya yang fakir, yang miskin, yang mana mereka tidak mudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Fayajudu alaihim bis shadaqati wal ihsan, sehingga orang yang berpuasa memberi kepada mereka, dermawan kepada mereka dengan bersedekah dan berbuat baik. Jadi agar kita senang berinfak, agar kita semangat bersedekah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, maka hendaknya seorang manusia ingat dengan puasa ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberinya kemudahan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, makanan yang ia inginkan, minuman yang ia inginkan. Dan juga kedua, agar ia ingat saudara-saudaranya yang lain yang membutuhkan, yang mana kebutuhan mereka tidak semudah yang kita dapatkan. Sehingga dengan hal ini seorang yang berpuasa akan lebih dermawan. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita bagaimana para salaf, kedermawanan para salaf di bulan Ramadan atau ketika berpuasa. Wa qad kana as-salafus salih min hadhihi al-ummah yahrisuna ala it'ami at-ta'am wa tafthir as-sha'imin bima yushbi'uhum. Dan para salafus salih dari umat ini, para pendahulu umat ini yang saleh, sangat antusias, bersemangat untuk memberi makan dan memberi
berbuka kepada orang-orang yang berpuasa dengan makanan yang bisa membuat mereka kenyang. Bal kana minas salaf man yu'thiru bifaturihi wa huwa shaimun. Bahkan sebagian dari salaf lebih mendahulukan untuk memberi orang lain, ya, atau untuk memberikan berbuka kepada orang lain daripada berbuka untuk dirinya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Daud At-Tai, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Jadi para pendahulu umat ini, para salafus saleh, sangat bersemangat untuk memberi makan dan juga memberi makanan untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan sebagian dari mereka itu lebih mendahulukan memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa yang lain daripada berbuka untuk dirinya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dari para ulama tadi. Kemudian penulis menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang bahwa kedermawanan di bulan Ramadan ini adalah termasuk dari syiar atau sunnah-sunnah Islam. Syekhul Islam menjelaskan, i'anatul fuqara bil it'ami fi syahri Ramadan huwa min sunanil Islam. Membantu orang-orang fakir dengan memberi mereka makan di bulan Ramadan adalah termasuk kebiasaan atau sunnah dalam agama Islam. Kemudian penulis menjelaskan bentuk-bentuk sedekah yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Wa min turuqis shadaqah fi Ramadan i'dadut ta'am wa taqdimuhu lil usaril faqirah aw ad-da'wati ilaihi. Di antara bentuk sedekah di bulan Ramadan antara lain adalah menyiapkan makanan dan memberikannya kepada keluarga fakir atau keluarga miskin, atau mengundang mereka untuk makan. Wa man ra'al 'udula 'an dzalika ila ma huwa anfa'u lil faqir. Ya. Apabila ia mengganti bentuk memberi makan tersebut dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk orang yang fakir tadi, ya, berupa min daf'in nuqud awil malabis awil at'imah allati yantafi'u biha al-faqir wa yastafidu minha bitadrij fa hadza aula. Ya. Jika seorang yang ingin berinfak kepada orang-orang fakir tadi, yang mengganti ibadah memberi makan dengan memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih bermanfaat seperti memberikan mereka uang, pakaian, atau makanan yang bisa mereka makan, yang bisa mereka manfaatkan, ya, atau mereka manfaatkan secara bertahap, maka ini lebih utama. Mengapa? Li'annal maqsud intifa'ul mutasaddiq wa naf'ul faqir. Karena intinya, ya, atau maksud dari sedekah itu sendiri adalah agar orang yang disedekahi tadi bisa memanfaatkan sedekah tersebut, dan juga orang yang fakir bisa memanfaatkannya. Karena itu, falyahris ala ahsani turuq allati tuhaqqiqu dzalik. Maka seorang yang ingin berinfak hendaknya antusias dan bersemangat untuk mencari cara yang paling baik untuk membuktikan, untuk merealisasikan hal tersebut, yaitu ibadah sedekah tadi. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian penulis menutup pembahasan ini dengan doa, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kemunafikan. Wa a'malana minar riya, dan bersihkanlah amalan kami dari riya. Wa alsinatana minal kadhib, dan bersihkanlah lisan kami dari dusta. Wa'inana minal khiyanah, dan jauhkanlah kami dari khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Karena sesungguhnya engkau mengetahui
mata yang khianat, dan apa yang tersembunyi dalam dada. Waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Demikianlah pembahasan kajian rutin menjelang berbuka sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar bisa beramal saleh, agar bisa bersedekah, agar bisa membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.